Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia dengan NIM 860350713. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang filsafat ilmu. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengawasan utama bagi ilmu pendidikan. Secara eksistensial, filsafat ilmu menegaskan hakikat ilmu pendidikan sebagai bidang yang tidak hanya teknis, tetapi juga berlandasan nilai-nilai dan tujuan kemanusiaan. Sehingga keberadaannya tidak sekedar menjadi kumpulan metode, melainkan disiplin ilmu yang sah dan bermakna. Dalam aspek keilmuan, filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang sistematis, menentukan apa objek kajian pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan kriteria kebenaran yang berlaku. Hal ini menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang logis, rasional, dan tidak menyimpang dari prinsip keilmuan. Terkait nilai filsafat ilmu, mengintegrasikan nilai etika, moral, dan kemanusiaan ke dalam setiap teori dan praktek pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan hanya berbicara tentang cara mengajar yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, beradab, dan bermanfaat, sehingga nilai-nilai luhur tetap menjadi inti dari seluruh kajiannya. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi sarana penerapan sekaligus penguji gagasan-gagasan filsafat ilmu. Ketika pendidikan dijalankan dengan tujuan mengembangkan potensi secara utuh, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa hakikat manusia? Apa tujuan hidup? Dan apa pengetahuan yang paling penting? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi bahan kajian utama filsafat ilmu, sehingga praktik pendidikan menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan pemikiran filsafat. Selain itu, keberhasilan pendidikan dalam menanamkan nilai dan membentuk pola pikir kritis akan melahirkan generasi yang mampu berpikir mendalam, mempertanyakan dasar-dasar pengetahuan, dan menyempurnakan cara manusia memahami dunia. Hal ini secara langsung memperkaya dan memajukan filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu berkembang melalui refleksi dan pemikiran kritis yang ditumbuhkan melalui proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang baik menciptakan lingkungan di mana filsafat ilmu terus tumbuh, diperbaharui, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dan mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan pendidikan. Istilah pisau analisis sangat tepat karena filsafat ilmu membedah setiap persoalan pendidikan secara tajam, mendetail, dan mendasar melalui 3 pilar utama. 1. Ontologi, apa yang dikaji. 2. Epistemologi, bagaimana cara mengetahui. 3. Aksiologi, untuk apa dan apa nilainya. Dengan ketiga sudut ini, setiap masalah pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaan, tetapi dibedah sampai ke akarnya,
sehingga solusi yang dihasilkan menjadi mendasar, tepat, dan menyeluruh. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapan pembangunan kurikulum merdeka. 1. Aspek ontologi. Kurikulum didasarkan pada pandangan bahwa setiap peserta didik itu unik, memiliki potensi berbeda, dan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi tersebut seutuhnya. Oleh karena itu, kurikulum tidak lagi seragam kaku, tetapi memberikan ruang bagi pengembang minat dan bakat. Aspek epistemologi, cara memperoleh pengetahuan tidak hanya melalui ceramah, tetapi melalui eksplorasi pemecahan masalah. Aspek aksiologi, kurikulum menekankan nilai karakter, gotong royong, dan kemandirian. Tujuan akhirnya bukan hanya siswa pandai secara akademik, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan cinta tanah air. Contoh dalam proses pembelajaran, seorang guru menerapkan filsafat ilmu sangat merancang pembelajaran. 1. Menentukan materi berdasarkan kebutuhan nyata siswa dan masyarakat, disebut ontologi. 2. Memilih metode diskusi dan eksperimen agar siswa aktif menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya diberitahu. Itu epistemologi. 3. Secara menanamkan nilai kejujuran, kerjasama, dan rasa ingin tahu di setiap kegiatan belajar, disebut aksiologi. Dengan cara ini, praktik pendidikan menjadi terarah, benar, secara ilmiah, dan penuh makna nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.